Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kadang-kadang kita berpikir masih muda, padahal sudah tua. Kadang-kadang kita berpikir akan sehat terus, padahal tiba-tiba sakit. Di banyak kesempatan kita kadang-kadang juga santai ria, tanpa berpikir masih banyak yang harus banyak kita kerjakan. Maka di situ Rasulullah SAW pernah menyatakan dengan sabdanya, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Rebut yang 5 sebelum datang yang 5. Kenapa harus rebut kalimatnya? Karena kadang-kadang kita lalai untuk 5 hal itu. Apa itu yang 5? Hayataka qabla mautika. Rebut hidupmu sebelum datang matimu. Mumpung masih hidup, mumpung masih diberikan kesempatan dengan berbagai macam fasilitas kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, pergunakan untuk dapat beraktivitas yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi umat. Karena kematian itu datang tiba-tiba. Bahkan kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan mati. Bahkan jangan mentang-mentang sekarang masih terasa segar, bugar, masih sehat. Karena la tadri mada taksibu gada. Kita tidak tahu besok akan berbuat apa. Bahkan tentang kematian, la tadri nafsun bi ayyi ardi tamut. Kita nggak tahu di mana dan kapan kita mati. Yang kedua, kata Nabi, sababaka qabla romika. Jaga mudamu sebelum datang masa tuamu. Mumpung masih muda, mumpung masih banyak kesempatan dan tenaga kita untuk banyak melakukan aktivitas dan berkarya, pergunakan itu mudamu. Karena kalau sudah tua, yang datang adalah sesal. Yang datang adalah sesuatu yang akan menjadikan kita terbatas untuk beraktivitas. Mumpung muda, mumpung masih ngora, pergunakan itu kesempatan untuk banyak berkarya. Dan ingat, kalimat khairun nas anfa'uhum linnas itu kayaknya bakal ada ketika kita masih muda. Maka pergunakan tuh masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang ketiga yaitu sihataka qabla sakomika. Gunakan waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Waktu sehat, perbanyak ibadah. Waktu sehat, perbanyak berkarya. Waktu sehat, perbanyak beramal. Karena kalau sudah sakit baru terasa. Kita banyak kebutuhan, kita banyak keinginan. Bahkan untuk beribadah pun ketika sakit pasti kita banyak menginginkan banyak ibadah. Kenapa dulu nggak tahajud? Kenapa dulu nggak duha? Kenapa dulu nggak sholat hajat? Banyak hal yang ditinggalkan ketika kita sakit. Kecuali kalau sakit banyak ingat, mungkin masih mending karena bakal banyak istighfar. Yang keempat, yang Rasulullah SAW amanatkan kepada kita yaitu ginaka qabla fakhrika. Seandainya hari ini Allah memberikan kekayaan berupa harta, pergunakan untuk banyak beramal soleh, banyak berinfak dan bersedekah. Karena Allah bakal dengan mudah sesungguhnya mengambil harta kita, kekayaan kita dengan berbagai macam cara, sehingga ketika kita fakir datang sesal. Kenapa? Nggak dulu ketika kaya kita nggak banyak bersedekah, nggak banyak berinfak, nggak banyak menolong sesama. Padahal kesempatan Allah berikan kepada kita dengan kenikmatan yang ada dan banyak yang tak mungkin dapat kita hitung. Dan yang kelima adalah dari keseluruhan yang 4 tadi ada pada yang kelima ini, yaitu faraghoka qabla suglika. Sempatmu sebelum datang waktu sempitmu. Santaimu
sebelum datang sibukmu. Karena kadang-kadang walaupun kita hidup, walaupun kita sehat, walaupun kita kaya, walaupun kita muda, dan Allah berikan kesempatan untuk banyak berbuat amal, kadang-kadang kita leha-leha. Nah, mumpung masih Allah memberikan kesempatan di waktu banyak senggang ini, pergunakan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu yang pasti akan menjadikan kita mendapatkan 5 hal tadi, dan kita dapat melaksanakan apa yang disabdakan oleh Nabi tadi, dan kita akan dijadikan oleh Allah sebagai pemenang seandainya dapat melaksanakan ini, yaitu yang minimal 3 laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yatluna kitab Allah, senantiasa membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Qur'an dalam keseharian, karena Rasulullah SAW menyatakan nawiru bitakum bitilawatil Qur'an. Yang kedua, jaga, mumpung yang 5 ini ada pada diri kita, itu aqamus shalah, tegakkan sholat, dirikan sholat. Setelah kita, keluarga kita, dan anak keturunan kita, jangan sampai ada yang tidak sholat. Dan yang ketiga yang akan menjadikan kita menjadi seorang pemenang dari yang 5 tadi, yaitu wa anfaqu mimma razaqnahum sirron wa alaniyatan. Jadi berinfaklah dengan harta yang Allah berikan kepada kita, apakah dengan cara rahasia ataupun dengan terang-terangan. Mudah-mudahan dengan cara itu 5 yang diamanatkan oleh Nabi dapat kita rebut, sehingga kita termasuk orang-orang yang yarjuna tijaratan lan tabur, termasuk orang-orang yang berbisnis, bertijarah dengan Allah dan tidak bakalan rugi. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang diberikan kemampuan untuk melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.